People's Republic of China yang dikomandani oleh Mao Zedong. Nah, pada saat itu dari 1911 sampai 1978, sistem pendidikan China itu masih sistem latah menurut saya. Nah, terutama zamannya Mao Zedong. Disebut latah karena Mao Zedong itu hanya mau berguru kepada yang disebut sebagai lautake, sebagai kakak tetuanya mereka, yaitu Soviet. Kepada selain Soviet, Mao Zedong tidak mau berguru karena katanya takut nanti jadi negeri kapitalis. Padahal Tiongkok ini mau menerapkan satu sistem yang disebut sebagai sistem komunis yang sama rata, sama rasa, tapi sama miskin. Mao Zedong menerapkan seperti itu. Soviet bikin apa, Jungkook juga harus bikin apa. Pokoknya ngekor aja. Soviet ini adalah gurunya. Kita tidak boleh lepas dari rel yang dicontohkan oleh Soviet. Nah, karena latah seperti itu, akhirnya Tiongkok menjadi negeri yang terus-menerus merosot, bahkan tadi di depan jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Nah, satu karena latah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena Tiongkok berubah menjadi negeri yang tertutup sekali, sehingga kita mengenal istilah Tiongkok bahkan sampai saat ini yang menurut saya sudah tidak cocok lagi dipakai, negeri tirai bambu. Soviet gurunya Tiongkok disebut sebagai negeri tirai besi. Nah, Tiongkok disebut sebagai negeri tirai bambu karena Tiongkok memang tertutup sekali pada zaman Mao Zedong. Dari 49 sampai 1978 sangat tertutup. Mereka hanya mau berguru kepada Soviet. Mereka tidak mau tahu bagaimana perkembangan dunia luar. Nah, karena latah, karena tertutup, sehingga Tiongkok tidak bisa maju. Nah, itu sekilas kenapa Tiongkok tidak maju dari abad ke-19 sampai awal 1978. Nah, sekarang kita geser, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Tiongkok kemudian baru maju setelah tahun 1978? Nah, saya menemukan jawaban. Paling tidak yang pertama, karena Tiongkok mau mengubah dirinya dari negeri yang tertutup ke negeri yang terbuka, yang ditandai dengan satu kebijakan yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping. Orangnya kecil sekali, tapi otaknya waduh sangat brilian. Dan dari beberapa pemimpin luar negeri yang menurut saya sangat menginspirasi dan layak sekali dicontoh oleh Indonesia selain Lee Kuan Yew di Singapura adalah Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping mengubah Tiongkok dari yang tertutup, dari negeri tirai bambu, pelan-pelan tirainya dibuka dengan satu kebijakan yang disebut sebagai Kaifang, reformasi dan keterbukaan. Tapi ada dramanya saat itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika Deng Xiaoping tahun 1978 memutuskan untuk membuka tirai Tiongkok ke negara luar, masyarakat Tiongkok dan juga pemimpin Tiongkok saat itu yang sudah kadung lama sekali ditutup oleh Mao Zedong itu juga mempertanyakan kepada Deng Xiaoping. Pertanyaannya kurang lebih begini, Pak Deng, kalau nanti misalnya Tiongkok ini dibuka kepada dunia luar, apakah Bapak tidak khawatir Tiongkok ini nanti akan berubah menjadi negeri kapitalis? Apakah Bapak tidak khawatir kalau Tiongkok ini dibuka kepada dunia luar, nanti budaya Tiongkok ini akan terkikis oleh budaya Barat yang lebih mengedepankan individualisme, sedangkan Tiongkok ini merupakan masyarakat yang guyup, yang lebih mengedepankan kebersamaan ketimbang ketersendirian. Pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian,